Senang sekali saudara, hari ini bisa kembali di suasana Natal yang cukup panas saudara ya. Panas banget dan kita masih bisa punya kesempatan beribadah, itu satu hal yang istimewa buat kita. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat kepada anak-anak muda kita yang baru menyelesaikan studi mereka di stage ini. So congratulations untuk mereka yang baru graduation. Dan saya lihat ada orang tua yang mendampingi, yang datang. Selamat ya Bapak Ibu dari Indonesia, senang sekali. Banyak di antara kita yang sudah liburan, tadi pagi juga di Gold Coast, sudah banyak yang liburan ya. Memang Brisbane Gold Coast, Christmas itu, apalagi sebelum COVID, itu sepi banget ya. Setelah COVID sempat tidak boleh pulang, kita penuh banget waktu Christmas. Tapi mulai semakin ke sini, semakin kembali kepada normalnya ya. Banyak yang pulang untuk Christmas, tapi it's okay. Christmas tidak hanya terjadi di Brisbane, tapi Christmas dimanapun kita hadir sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Anyway, saya berharap Bapak Ibu bisa menikmati suasana Christmas di Brisbane tahun ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita masih pada tema Natal kita, tema besar kita di tahun 2024, The Greatest Gift. Itu masih menjadi tema besar kita di tahun ini. Di samping kita punya tema pelayanan, tapi Natal kita sepakat dan kita menghidupkan itu di dalam pelayanan kita, The Greatest Gift. Tapi saya mencatat bagian atau subtitlenya di sini, menerima untuk memberi. Kalimat ini agak sedikit cukup hati-hati untuk berani diungkapkan di mimbar-mimbar gereja di era-era ini. Tapi Christmas tidak bisa dilepaskan dari dua kata penting ini dalam perayaan Christmas. Mari, saudara, saya ingin terlebih dahulu kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Saudara nanti bisa mengikuti pembacaan dari awal ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Tapi saya ingin membaca terlebih dahulu ayat yang ke-12. Dan karena mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saya menggarisbawahi kalimat pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, puncak atau akhir dari semua aktivitas kerja, aktivitas karya kita menginginkan satu kehidupan yang istilahnya mungkin bisa stabil ya, kehidupan yang stabil. Artinya, di puncak dari prestasi apapun yang kita raih, kita menginginkan satu keadaan yang sebisa mungkin kita aman, kita tentram, kita safe. Itu yang hidup dalam pikiran semua orang. Kenapa dia kerja, kenapa dia produktif, kenapa dia melakukan banyak hal. Ingin membangun satu supaya ada security-nya di hidup ini. Itu pikiran kita. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Di dalam kisah ini kalau sudah membaca mulai ayat yang pertama, ini kisah tentang para Majus, para Magos, yang melakukan perjalanan cukup panjang dari tanah Persia, Iran, sampai ke tanah Bethlehem ketika mereka melihat bintang itu. Kita semua mengerti bahwa para Majus ini mereka adalah kelompok masyarakat profesional. Kita sebut mereka para cendekiawan. Dengan melakukan perjalanan panjang, dengan satu niat untuk mengalami apa yang mereka tangkap melalui pengertian keilmuan mereka dengan melihat bintang Bethlehem itu. Dan ada usaha yang mengikuti itu, ada usaha yang menyertai itu. Sampai mereka pada puncak pengalaman itu di ayat yang ke-11, kalau sudah baca, akhirnya mereka menjumpai bayi Yesus. Mereka menjumpai. Jadi ada pengalaman perjalanan dan proses hidup yang akhirnya mereka sampai ke titik dari perjalanan itu. Tapi menarik sekali saudara, di dalam perikop ini dikatakan, setelah mereka mencapai titik akhir dari usaha mereka, mereka pulang. Dan di dalam kalimat ini ketika mereka pulang, kalimat itu menggunakan kata mereka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Melalui jalan lain.
Kita cukup familiar dengan istilah another solution. Kita familiar dengan istilah jalan keluar, plan B, solusi. Kita familiar dengan semua istilah itu. Nah, saudara yang kekasih, saya katakan tadi, bahwa semua orang menginginkan hidup yang stabil, kehidupan yang tanpa masalah. Tapi kita akhirnya menghadapi satu kenyataan bahwa ada orang yang punya semuanya, punya segalanya, tahu banyak sekali, punya relasi, punya status sosial. Tapi puncak dari semua prestasi itu dia nggak secure gitu, nggak nyaman, nggak tenang, ya, ada intimidasi dan seterusnya. Buat apa hidup yang punya semuanya, punya prestasi, punya status, tapi at the end nggak ada ketenangan? Buat apa? Buat apa kita bekerja keras sampai di usia prestasi yang prestisius buat kita, tapi nggak aman? Buat apa? Melalui perjalanan para majusi dia belajar bahwa di puncak prestasi mereka, pada pilihan keputusan mereka, berdasarkan keilmuan mereka, Alkitab berkata begini, pada waktu mereka pulang, mereka diperingatkan oleh Tuhan. And having been warned by God in a dream, not to go back to Herod, the Magi left for their own country by another way. Saudara baca seterusnya. Ada resiko kalau mereka tidak mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan. Akhirnya Herodes membunuh semua anak di bawah usia 2 tahun yang hidup di Bethlehem. Saudara bayangkan suasana bahayanya itu, kalau para magos ini, mereka mengikuti jalan awal mereka. Bandingkan atau bayangkan kalau para magos ini berjalan tidak dipimpin oleh Tuhan. Mereka akan berhadapan dengan resiko tadi. Berhadapan dengan Herodes yang tidak suka, yang marah. Ada ancaman. Saudara, musuh rohani kita tidak pernah mau kalau kita sukses. Tidak pernah mau kalau kita hidup senang. Tidak pernah suka melihat kita berprestasi. Enggak pernah tuh. Sehingga ada selalu situasi yang tercipta atau diciptakan, bahkan ada jebakan-jebakan hanya untuk merampas kesempatan kita untuk berbahagia. Tapi puji nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan Christmas para majus ini, kita melihat bahwa ada satu usaha yang maksimal untuk mereka mencari, mengerti tentang Tuhan. At the end dari perjalanan keputusan rohani itu, ada pemeliharaan Tuhan. Ini yang membuat berbeda. Saya selalu mengistilahkan orang yang percaya Tuhan, orang gak percaya Tuhan, punya persoalan. Gak ada manusia yang kebal dari masalah. Kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan hidup. Tapi yang membuat berbeda apa? Ketika semuanya mentok, ada di titik puncak, gak bisa apa-apa. Orang percaya punya X. X-nya apa? Kita punya hope. Kita punya iman. Kita punya tempat untuk bergantung ketika gak bisa apa-apa lagi. Itulah kehidupan yang ada di dalam Tuhan. Saudara, sadarkah kita bahwa uang tidak bisa menyelesaikan semua masalah kita? Sadarkah kita bahwa prestasi apapun yang melekat di dalam diri kita yang kita punya bisa menyelesaikan masalah kita? Enggak. Kita nggak bisa menukar persoalan yang kita hadapi hanya dengan menunjukkan status kita. Enggak. Tapi Alkitab mencatat, saya suka pada bagian ini. Tuhan buka jalan. Kita kenal ada lagu yang suka kita nyanyi. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Kita nyanyi itu, dia buka jalan. Dan kepada siapa Tuhan buka jalan? Yang saya ingin mengatakan begini kepada saudara.
bahwa di puncak usahamu, prestasimu mencari Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Sekali lagi, di puncak dari perjalanan rohani kita, itu tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Karena Dia buka jalan saat tiada jalan. Tahun depan, kita pilihan tema kita adalah Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tahun depan kita akan bicara banyak tentang hal ini. Dan tahun ini, the joy of the Lord is our strength and our stronghold. Saya suka tadi, di bagian announcement tadi, announcer mengatakan bahwa we not just start dengan strong joy-nya, tapi kita mengakhirinya juga dengan strong joy. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya bersyukur banget kepada Tuhan, Tuhan memberikan rema ini buat saya. Dan saya selalu katakan, kalau rema itu Tuhan taruh kepada gembala, berarti Tuhan taruh kepada jemaat. Dan inilah pesan Tuhan. Dan ternyata minggu ini adalah minggu yang cukup banyak dari anak-anak muda kita baru menyelesaikan studi mereka di tingkat ini. Saya berdoa Tuhan akan bawa mereka pada level yang lebih tinggi lagi. Ya, selamat buat anak-anak muda kita. Saudara, kita tinggalkan dulu bagian ini. Kita akan kembali nanti. Yesus lahir ke dalam dunia sebagai pemberian terbaik, the greatest gift. Gift itu menunjuk kepada pribadi Yesus. Kita ngerti itu, ya, sudah dijelaskan. Sekarang, pertanyaan besarnya adalah bagaimana mentalitas kita setelah kita menerima pemberian itu. Apa Christmas kita? Apa yang ada dalam pikiran kita waktu kita merayakan Christmas? Saya sudah katakan bahwa perayaan Christmas kita adalah berdasarkan usia hidup kita atau berdasarkan usia kekristenan kita. Lalu, apa Christmas bagi kita? Busy season? Negara-negara barat berusaha mengubah secara tradisi perayaan Christmas. Yang lagi tidak lagi kepada puncaknya, kepada Christmas, kepada Christ itu sendiri, kepada Kristus itu sendiri, tapi happy holiday. Berpusat kepada suasana tadi, tukar kado, dan seterusnya. Tapi bagi kita, Christmas bagi kita di 2024 itu adalah the greatest gift. Kita ngerti itu. Tapi di balik itu ada sebuah panggilan untuk bagaimana kita sebagai orang percaya membangun atau memiliki mentalitas spiritual untuk mengerti. Iya, Christmas saya 2024 itu apa? Christmas kita 2024 tetap harus berfokus kepada pribadi Yesus. Nggak boleh yang lain. Oke. Perhatikan. Mari kita lompat dalam pembacaan berikutnya. Yohanes pasal 10 ayat yang 10. Yesus bicara tentang hubungan antara gembala dan domba. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yesus bicara tentang domba, bahwa domba yang diternakkan di padang itu menghadapi resiko pencuri, pembunuh, ya, yang akan membinasakan. Maka Yesus bicara, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku, kata Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi ketika kita bicara the greatest gift, Yesus sebagai the gift itu sendiri. Dia tidak seperti sebuah hadiah yang kemudian kita pajang di lemari kita taruh di rumah kita sebagai satu hiasan, bukan. Tapi Kristus sebagai gift di sini, Yesus berkata jelas, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Itu gift-nya. Jadi perayaan Christmas pada tema 2024, gift itu adalah diberikan kepada kita supaya kita punya hidup. Dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Itu pesannya. Jadi Christmas 2024 sebuah pesan yang sangat progresif itu. Kehidupan yang harus dihidupi. Sekali lagi, itu bukan gift yang harus kita pajang
sebagai sebuah ornamen, hiasan di rumah. Ada pohon Natal. Siapa ya yang rumahnya punya pohon Natal? Bagus, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Ya. Christmas yang sesungguhnya buat kita adalah bagaimana kita menerima gift itu. Dan gift itu bukan pajangan. Gift itu bukan hadiah, bukan tukar kadonya. Nggak apa-apa kalau sudah mau kasih hado ke teman siapapun. Tapi yang paling penting kita mengerti bahwa gift, yaitu pribadi Yesus, dia terberi untuk apa? Supaya kita punya kehidupan. Dan memiliki kehidupan itu di dalam segala kelimpahan. Dan perhatikan, kita lompat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 10. Yohanes 4 ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ini percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Perempuan yang tidak disukai oleh banyak orang, dituduh dan dihakimi, dan memang dia hidup seperti itu. Tapi sudah menjumpainya. Dan Yesus berkata kepada perempuan di sumur Yakub itu, dan Yesus berkata, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Ini pertanyaan buat kita. Jikalau engkau lagi, sebaliknya dikatakan. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar. Air yang diberikan akan menjadi mata air di dalam dirinya yang akan terus-menerus memancar. Disebut mata air, kenapa? Karena ada sesuatu yang hidup, mengalir, keluar. Ada air yang keluar dari sumber mata air itu. Yang terus memancar. Itu kata Yesus. Makanya kita familiar dengan istilah, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sumber kita, yaitu Yesus, yang kepadanya kita merayakan Christmas. Dia memberikan kita air hidup. Dan air hidup itu tidak akan membuat kita haus lagi untuk selama-lamanya. Tetapi justru air yang kita terima atau kehidupan yang kita terima dari Tuhan, itu menjadi mata air dalam diri kita akan terus memancar. Terus memancar. Jadi, yang dimaksud dengan mata air terus memancar, dia hidup dengan air yang baru terus. Air yang baru. Saudara, penting untuk kita mengerti bagian ini. Terus menerus memancar, mengalirkan air kepada yang lain. Kepada yang lain. Prinsip kehidupan dari Kristus adalah menerimanya dan mengalirkannya. Itu prinsip. Alasan Yesus memberikan kita kehidupan agar kita memilikinya dalam segala kelimpahan, itu seperti mata air. Kita terima dari Yesus sebagai sumbernya, dan itu terus memancar. Artinya air itu keluar, dan memancar artinya dia mengalir keluar. Kalau air itu tidak mengalir keluar, maka sumber itu akan berhenti. Mata air itu nggak akan ada lagi. Itu prinsip dari kehidupan, menerima untuk mengalirkannya. Di Israel ada dua laut yang terkenal, Galilea dan Laut Mati. Galilea dikenal dengan tempat wisata, ikan-ikan yang hidup di danau itu yang menarik banget. Banyak orang, banyak nelayan, ada orang suka mancing. Galilea menggambarkan satu suasana yang hidup, itu Galilea. Tapi yang satunya ada Laut Mati.
Kalau di Galilea ada banyak ikan. Di Laut Mati, Dead Sea itu, nggak ada ikan, nggak ada, even bakteri pun nggak ada di situ. Padahal dia terima sumber air yang sama. Dari Sungai Yordan masuk ke Galilea. Dari Sungai Yordan masuk ke Red Sea. Sumbernya sama. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi berbeda? Galilea penuh dengan kehidupan, sedangkan di Laut Mati enggak. Apa yang membuat berbeda? Di Galilea dia ada kehidupan, kenapa? Dia terima air dari Sungai Yordan, dia alirkan kembali itu. Dia alirkan kembali. Sementara yang di Dead Sea, dia terima air tapi dia berhenti di situ. Saudara, air yang fresh, air yang hidup, itu adalah air yang mengalir. Amin. Air yang mengalir. Kehidupan itu ada kepada sesuatu yang sifatnya mengalir. Itu prinsip di dalam Tuhan. Coba saudara ambil air, saudara tampung itu air seminggu. Itu air lama-lama jadi nggak sehat. Kalau kita punya kolam, dia nggak boleh cuma ada air, terima air terus. Ikannya pasti mati. Kalau kita punya kolam, air itu harus mengalir. Terima, dikeluarkan, mengalir, terus begitu. Itu prinsip di dalam Tuhan. Kita sebagai orang percaya, kita menerima untuk mengalirkan. Maka tadi saya awali tadi, kata menerima dan memberi, itu hampir menjadi kata yang, ditakuti di mimbar. Takut jemaat tersinggung. Sudah tersinggung? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tidak ada cara lain di dalam firman Tuhan yang Alkitab ajarkan buat kita untuk memiliki kehidupan. Selain kalau kita terima, kita alirkan. Supaya apa? Supaya ada fresh. Ada air yang baru. Ada fresh water. Ada kehidupan baru. Ada mata air yang hidup dari sumber kehidupan kita itu Kristus. Karena itu tujuan Tuhan. Supaya aku memberikan mereka kehidupan. Kalau kita nggak alirkan itu, maka kita akan terjebak pada kehidupan yang mati. Makanya Yesus berkata, jika engkau tahu siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Beri. Markus 9 ayat 41 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguh barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ia tidak akan kehilangan upahnya. Dengar baik, Anda tidak akan pernah rugi karena Anda melakukannya untuk Tuhan. Anda tidak akan pernah rugi karena Anda berbuat untuk Tuhan. Enggak. Minggu lalu di Gold Coast waktu kita ibadah gabungan, by the way tanggal 25 nanti kita ibadah gabungan lagi. Ya, Gold Coast Brisbane. Di sini. Tanggal 31 juga kita ibadah gabungan di sini, ya. Karena gembala sudah nggak bisa dipecah dua. Minggu lalu di Gold Coast ibadah gabungan, Reza sharing. Reza sempat mention tentang ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5B2F, 5 roti dan 2 ikan. Tapi ada satu ayat di dalam ayat ke-13, Injil Lukas pasal 9, dikatakan, tapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Sudah tahu, ayat ini sudah sering kali saya khotbah.
Tapi waktu saya dengar ayat ini dibacakan, you are the one have to feed them. Dikatakan di dalam ayat ini, you give them something to eat. Ini kalimat hidup di kepala saya beberapa hari. Sampai pada hari Selasa yang lalu, kita semua sudah tahu gereja kita aktif melakukan pelayanan misi. Kita aktif melakukan itu. Dan saudara tahu sejak waktu saya dengar khotbah itu terus pikiran hidup. You have to feed them, you have to feed them, you have to feed them. Itu terus hidup dalam pikiran saya. Dan saudara tahu, hari Selasa yang lalu kita kirimkan misi ke beberapa hamba Tuhan. Waktu kirim misi itu, padahal kita melakukan itu sudah berulang-ulang. Tapi ada pengalaman spiritual yang berbeda pada waktu begitu kirim. Ada kebahagiaan. Ada kebahagiaan. Saya mengatakan ini jujur di mimbar gereja. Ada kebahagiaan tersendiri di hati saya. Oh, ini maksud Tuhan. Kita melakukan itu, saudara. Setiap bulan kita lakukan pelayanan misi kita. Dan karena pelayanan misi itu, maka gereja kita diberkati. Karena pelayanan misi Tuhan kirim jiwa-jiwa dalam pelayanan kita. Bukan karena kita hebat, bukan, tapi buah yang kita tabur. You have to feed them. Itu hidup. Dan waktu selesai kami kirim itu buat hamba Tuhan. Ada pengalaman berbeda di hati saya. Ada kebahagiaan. Alkitab harus menjamin itu. Yesus menjamin itu. Bahwa kalau kita bisa memberkati orang lain karena dia adalah pengikut Kristus, dikatakan di sini, ia tidak akan kehilangan upahnya. Itu bukan tentang saya, tapi tentang ministry kita. Carilah peluang untuk kita bisa memberkati. Generosity kita bisa aktif. Berbuat sesuatu. Sebab karena itu Anda tidak akan kehilangan upah. Karena itu prinsip dari adanya kehidupan kita terima, kita alirkan. Supaya hidup. Kalau kita hanya terima, kita tidak alirkan. Itu lama-lama itu jadi sesuatu yang rusak nanti. Dan Tuhan gak mau kita hidup pada pengalaman seperti itu. Saya senang dengan pengalaman itu. Kita memberkati hamba-hamba Tuhan. Dan bukan untuk kita, bukan. Saya katakan, jangan bilang itu dari saya. Jangan bilang itu dari GPD Brisbane. Jangan bilang itu dari LG Gold Coast. Biar Tuhan yang dimuliakan. Dan punya opportunity bisa memberkati orang lain atau mengalirkan aliran air hidup itu kepada orang lain, itu anugerah. Itu berkat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita kembali kepada pembacaan kita, the greatest gift melalui pengalaman para majus, Injil Matius pasal 2. Saudara bisa mengikuti pembacaan itu mulai ayat 1. Saudara bisa ikuti pelan-pelan. Tapi saya mau ceritakan aja kepada saudara. Orang majus itu datang dari timur Yerusalem, dari Persia, Iran. Mereka disebut sebagai Magos Magoi, orang-orang bijaksana. Magos itu menunjuk kepada kecendekiawanan mereka, para filsuf, astronom, imam. Mereka bukan orang sembarangan. Dan karena keilmuan mereka datang mencari kebenaran, mencari Tuhan. Dan dengan mereka punya, mereka mau mengenal Tuhan. Sangat kontras dengan era kita hari ini. Ada banyak, tapi puji Tuhan itu bukan di GPD Brisbane, bukan di Algebra Gold Coast. Semakin dia sekolah tinggi, dia semakin lupa Tuhan. Sudah mulai merasa lebih pintar,
lulusnya baru S1, S2, sudah mulai merasa lebih pintar dari bapaknya, mamanya. Itu ya, anak-anak muda kita yang baru lulus nggak gitu ya. Nggak kemudian pulang-pulang, menting-menting sudah punya gelar, sudah merasa lebih hebat dari papa mamanya. Ya. Poin saya adalah, dengan keilmuan mereka, justru mereka manfaatkan itu untuk mengenal Tuhan. Sampai mereka menemukan Tuhan dalam pengalaman perjalanan rohani mereka. Mereka datang mencari Tuhan. Dan Alkitab berkata di ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dengan keilmuan mereka, mereka mau belajar tentang Tuhan dan mereka mendapati pengertian melalui keilmuan mereka. Mereka tundukkan hidup mereka untuk belajar mengerti apa itu. Dan Alkitab katakan, mereka semakin penasaran, waktu lihat bintang itu. Saya berharap semakin kita pinter, semakin kita berilmu, semakin kita mengerti dan menikmati Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya berharap anak-anak muda kita yang sekolah tinggi-tinggi pun, semakin Anda sekolah, semakin Anda punya hati untuk kenal Tuhan. Orang Majus ini, waktu mereka melihat bintang itu semakin ada joy itu dalam hidup mereka. Ya. Mereka semakin bersuka cita. Dikatakan exceedingly with great joy. Rejoice. Mereka semakin bersuka cita karena Tuhan. Tapi mereka nggak cuma berhenti pada kekaguman, kesukacitaan itu. Enggak. Orang yang punya pengalaman luar biasa dengan Tuhan, dia pasti akan berbuat apapun untuk Tuhan. Benar apa betul? Kalau, nggak usah jauh-jauh, kalau lagi jatuh cinta, ya, kalau lagi jatuh cinta, seseorang itu mau melakukan apapun juga dengan resiko apapun juga, benar? Ya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menyala-nyala dalam dirinya, dan kesukacitaan. Para magos ini, para majus ini, mereka semakin bersuka cita. Dan apa yang terjadi, saudara? Ini usaha mereka. Para profesional, para cendekiawan, mereka cari Tuhan. Orang-orang terdidik, tapi mereka cari Tuhan. Mereka nggak cuma puas mengerti dalam pikiran mereka, tapi ayat yang 11 katakan, maka masuklah mereka dalam rumah itu, melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu apa? Sujud menyembah. Mereka sujud menyembah dan mereka pun membuka tempat harta bendanya, mempersembahkan persembahan kepada emas, kemenyan, dan mur. Jangan lihat materinya. Materinya adalah akibat dari hati yang bersuka cita. Materi itu adalah ekspresi dari penyembahan mereka kepada Tuhan. Jangan materinya yang utama. Kalau hatimu lurus di hadapan Tuhan, maka persembahanmu menjadi korban terbaik dalam penyembahanmu kepada Allah. Tapi kalau hatimu nggak benar, apapun persembahanmu, itu tidak akan berdampak. Persembahanmu harus menjadi ekspresi dari penyembahan kita kepada Tuhan. Hormat kita kepada Tuhan. Jadi, kita terima kehidupan, supaya itu terus hidup di dalam diri kita, maka itu harus mengalir dari penyembahan kita kepada Tuhan, ungkapan syukur kita kepada Allah. Christmas kita 2024, Christmas di 15 Desember 2024, adalah kita menjadi orang-orang yang menerima kehidupan dari Kristus dan mengalirkan itu kembali. Bukan tentang siapa yang akan menerima atau bagaimana ujung dari apa yang kita alirkan. Bukan itu. Tapi kehidupan yang kita terima yang akan terus dibaharui. Saudara bayangkan kehidupan di mana mata air dalam diri kita akan terus hidup mengalir. Makanya Tuhan bilang, you are the one who have to feed them. Kamu yang
harus membagi, memberkati mereka. Logis memang ketika murid-muridnya berkata, tapi bagaimana caranya? Kami cuma punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah Kristus yang bicara, maka mata air yang tadinya cuma mungkin apa yang terlihat. Tapi karena dia adalah mata air itu setiap kali kita cedok, dia akan tetap ada tersedia. Setiap kali dicedok airnya, akan ada air yang baru. Setiap kali dicedok, akan ada air yang baru. Itu prinsip dari mata air. Dicedok, muncul lagi air yang baru. Dicedok, muncul lagi air yang baru. Alirkan, muncul lagi air yang baru. Itu prinsip kehidupan. Bukan masalah kepada tujuan, kepada siapa dan bagaimana. Yang paling penting adalah ekspresi dari penyembahan kita terbaik. Kita sudah terima kehidupan. Dan Tuhan mau kita menerima, memiliki kehidupan itu dalam segala kelimpahan. Anak-anak muda, dedikasikan ilmumu, prestasimu, profesimu untuk semakin kenal Tuhan. Ini menjadi sesuatu yang penting. Para majus ini setelah mereka selesai melayani Tuhan, mereka selesai dalam penyembahan mereka, mereka melakukan pengorbanan mereka mencapai puncak dari pengalaman rohani mereka, yang bagi orang bilang begini, oh kamu ngapain ke gereja sih? Ngapain melayani Tuhan? Buat apa? Yang kamu lakukan itu wasting time, itu wasting your money, itu wasting banyak hal. Orang dunia suka bilang begitu. Tapi perhatikan baik. Setelah semua itu berakhir, kita sampai kepada ayat yang kita baca di awal tadi. Selesai, saya suka bagian ini. Tuhan memperingatkan mereka dan memberi mereka jalan yang baru. Tuhan memperingatkan mereka melalui mimpi sehingga mereka punya solusi yang baru. Selalu ada ancaman di mana musuh nggak suka kita bahagia karena pelayanan. Kita sukses karena pelayanan. Karena iblis gak suka kita melakukan itu. Tapi ada jaminan. Orang-orang yang menemukan Tuhan dalam perayaan Christmas-nya, Tuhan tidak mau berhutang. Akan ada reward, kata firman Tuhan. Sehingga apa? Disediakan another solution. Jalan yang baru. Ada cara Allah untuk menjamin kita ketika kita melakukan usaha terbaik kita untuk Tuhan. Ada jaminan. Anda tidak akan pernah rugi melayani Tuhan. Apapun bentuk generosity saudara dalam pelayanan. Kalau pingin menikmati apa yang namanya kehidupan di dalam Tuhan, harus jadi air yang mengalir. Supaya sumbernya tersedia terus. Mata air itu terus ada. Betapa jernihnya air itu kalau kita cuma simpan gak diapa-apain itu. Dia akan rusak. Hidupkan mata air itu. Ingat ada jaminan Tuhan. Sama seperti murid-murid. Bagaimana caranya? Cuma punya 5 roti 2 ekor ikan. Tapi kalau Tuhan yang berfirman, maka Tuhan yang jamin. Kalau Tuhan yang berkata kepada kita, maka Tuhan yang menjamin. Saya berkata kepada jemaat Brisbane, saya katakan juga kepada jemaat di Gold Coast tadi. Di dalam pembacaan kita, Markus pasal 4 ayat 41 tadi. Dia yang mengalirkan air hidup itu, he will not lose his reward. Kadang-kadang kita merasa Tuhan capek banget nih Tuhan. Teman-teman sudah pada holiday. Saya harus melakukan tanggung jawab pelayanan. Capek banget. Saya harus A, B, C, D dan seterusnya. Saya ingin berbagi. Setiap kali kita bisa mengalirkan air hidup itu kepada Tuhan. Tuhan selalu sediakan sumber yang baru. Ada sumber baru. Jadi seperti Galilea tadi. Dia terima. Makanya ada kehidupan di situ. Red Sea itu, Dead Sea itu. Dia terima. Gak ada kehidupan. Gak ada kehidupan di situ.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai kehidupan. Christmas kita hari ini adalah mengalami dan menikmati kehidupan. Dan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, ada jaminan Tuhan buat kita. Nggak usah takut. Puncak dari prestasi dan karya kita dalam pelayanan, dalam pencarian kita karena iman percaya kepada Tuhan, ada jaminan Tuhan. Ada jalan keluar. Dia buka jalan saat tiada jalan. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Bersama Tuhan, temukan pengalaman pribadimu di Christmas 2024 dengan Tuhan. Saya rindu supaya jemaat Brisbane dan Gold Coast ada pengalaman puncak mereka, puncak saudara, ketika punya semuanya, punya prestasi, punya status, tapi hidupmu terjaga. Ada jaminan, ada ketenangan, ada suasana sorga. Kalau punya semuanya tapi nggak ada damai, buat apa? Punya semuanya tapi hidup tenang. Ada banyak kualitas hidup kita nggak bisa kita tukar dan beli, nggak bisa. Dan semua itu hanya kita bisa dapatkan ketika kita ada di dalam Kristus. Miliki, nikmati kehidupan Christmas 2024 bagi kita. Menerima untuk memberi. Menerima untuk memberi. Saya mau jemaat Tuhan mengalami itu. Pelayanan kita bertumbuh karena kita mengalirkan kehidupan itu buat orang lain. Kita mengalirkan kehidupan itu buat orang lain. Saya ingin terus mengajak jemaat, alirkan kehidupan yang Anda terima dari Tuhan. You will be surprised. Tuhan memberikan sumber kehidupan, diperbaharui. Sehingga kita bisa menikmati apa arti keintiman di dalam Tuhan. Merry Christmas buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama, puji Tuhan.